Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gayung, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Sultan pertama Aceh Darussalam yang bernama Murah Johan, yaitu keturunan dari salah satu Raja Lingga. Pada tahun 600 Masehi, kerajaan benua Cina menyerang kerajaan Indrajaya, tetangga dari kerajaan Indrapurba. Ibu kotanya yaitu yang bernama Lamuri. Semua kerajaan di kawasan itu beragama Buddha. Anggota pasukan kerajaan benua Cina amat banyak dan sangat kuat, yang dipimpin oleh Laksamana Putri Liang Qi, sehingga dapat melumpuhkan kerajaan Indrajaya dengan ibu kotanya yaitu Pantonbi. Raja kerajaan Indrajaya bersama sejumlahnya pembesar dan tentaranya serta rakyatnya mengungsi ke jurusan barat dan mendirikan kerajaan Indrajaya baru di sebelah barat gunung Geruti. Sementara Laksamana Liang Qi mengangkat dirinya menjadi Maharaja Kerajaan Indrajaya yang telah merubah namanya menjadi Kerajaan Seudu dengan ibu kotanya Pantonbi. Kerajaan Seudu kemudian diperintahkan oleh keturunan Laksamana Liang Qi yang bernama Nianino. Laksamana Putri yang cantik dan berani dan Laksamana Nianino melanjutkan keinginan Liang Qi untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Aceh Besar. Pasukan Laksamana Nianino menyerang kerajaan Indrajaya, Indrapatra, Indrapuri, dan Indrapurba. Beberapa kerajaan itu dengan mudah dikuasai oleh pasukan Nianino, sebab persatuan gabungan dari kerajaan tersebut itu telah mulai buyar. Pada saat itu, kerajaan Seudu merasa sangat kuat dan berkuasa, bahkan dipandang sebagai adik kuasanya di wilayah itu dan sekitarnya. Tidak bersatunya kerajaan-kerajaan di sana merupakan sebab utama kelemahan mereka, sehingga dipandang lemah oleh kerajaan Seudu dan membuat kerajaan Seudu menjadi lebih berkuasa. Sekarang telah tiba saatnya menurut perhitungan Laksamana Nianino untuk menyerang ibu kota Indrapurwa, kemudian menyerang kerajaan-kerajaan lainnya. Pada saat itu juga, situasi gawat itu sangat mendorong Maharaja Kerajaan Indrapurba mengirim utusan yang dipimpin oleh Hulu Balang Barata kepada kerajaan Islam Perlak untuk meminta bantuan. Sultan Kerajaan Islam Perlak, Mahmud Alaidin Malik Muhammad Shah, dan Perdana Menteri Kamaluddin menerima utusan yang membawa surat Maharaja Indrapurba dengan amat baik. Setelah melalui musyawarah yang matang dengan majelis syura, Sultan menyatakan kepada Hulu Balang Barata bahwa kerajaan Islam Perlak bersedia membantu kerajaan Indrapurba untuk mempertahankan kerajaan itu dari serangan kerajaan Seudu. Dalam program dan kebijakan kerajaan Islam Perlak sejak lama telah ditetapkan bahwa setiap langkah dan usaha yang dilaksanakan dengan tema dakwah Islamiyah. Untuk itu diperlukan seleksi dan latihan anggota pasukan, bukan saja terampil dalam ilmu pertahanan dan serangan, tetapi terampil dalam berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan ajaran Islam. Sebelum pelaksanaan latihan keterampilan berdakwah melalui amal nyata dan cara bertahan dan menyerang, diajarkan ketentuan syariah mengenai jihad berjuang di jalan Allah. Di antara lain, jihad adalah hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh orang beriman. Tidak menyerang, dan kalau diserang wajib melawan dan bertahan. Tidak boleh menganiaya orang yang tidak bersalah. Sebanyak 500 orang ditambah dengan anggota rombongan perutusan kerajaan Indrapurba mengikuti pelatihan selama 3 bulan di pusat latihan Cotkala.
Dalam proses pelatihan Hulu Balang, Bharata melapor secara berkala kepada Maharaja Kerajaan Indrapurba di Bandar Lamuri mengenai sistem dan kesan-kesan selama pelatihan. Sistem dan kesan-kesan tersebut telah mendorong anggota rombongan perutusan itu untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan. Namun masuknya mereka ke dalam agama Islam itu dirahasiakan dan tidak dilaporkan kepada Maharaja Indrapurba, karena Maharaja dan seluruh kerajaan-kerajaan di kawasan Aceh Besar menganut agama Buddha sebelum datangnya agama Islam ke Aceh.